Tahun 1965 disebut Bung Karno sebagai tahun capailah bintang-bintang di langit. Namun, dalam bayangan masa pendukung PKI, tahun 1965 merupakan awal kejayaan. Apakah sekedar impian atau bayangan, sepenuhnya bergantung pada sudut pandang masing-masing. Ofensif revolusioner dikomandokan Aidit tanggal 1 Januari 1965 lewat pesan tahun baru. Perkembangan politik dalam negeri tahun lalu ditandai pidato Presiden 17 Agustus 1964, sekaligus komando Bung Karno untuk melakukan konfrontasi di semua bidang. Komando agar seluruh rakyat melakukan aksi massa dengan kegotong royongan berporos nasakom, menentang nekolim, menentang kaum komprador, kapitalis birokrat, tuan tanah, serta mendobrak kemacetan undang-undang pokok agraria dan undang-undang pokok bagi hasil. Komando untuk mengganyang subversi kontrarevolusi dan manipolis munafik. Tampak Aidit telah memanipulasi semangat gotong royong yang diserukan oleh Bung Karno. Dia ubah menjadi ajakan PKI untuk membangkitkan aksi massa buruh dan tani, terutama di Jawa, Bali, dan sejumlah daerah di Sumatera. Dalam pidato menyambut tahun baru 1965 tersebut, Aidit mulai berani melemparkan tuduhan. Berbagai ketegangan di dalam negeri akhir tahun 1964 ditimbulkan oleh kombinasi langkah imperialis, kapitalis birokrat, dan kaum Trotskis untuk menarik kekuatan ke pihak mereka. Selanjutnya ditambahkan, musuh-musuh kita melontarkan fitnah bahwa kaum komunis akan merebut kekuasaan berdasar apa yang mereka sebut dokumen rahasia PKI. Itu dokumen palsu, bikinan imperialis, kapitalis birokrat, dan Trotskis. Memburuknya perekonomian Indonesia sebenarnya ulah serta tanggung jawab kapitalis birokrat yang telah mencuri kekayaan negara dan mencengkram perekonomian Indonesia. Pada masa itu Menteri Perdagangan dijabat oleh Adam Malik, bekas tokoh Partai Murba sekaligus pengikut Trotsky. Sedangkan kapitalis birokrat adalah birokrat yang berubah menjadi kapitalis, yakni sebutan PKI untuk perwira TNI yang menjadi kaya karena dikaryakan di perusahaan negara. Tidak lama setelah Aidit menyampaikan pidato tahun baru 1965, pada minggu kedua bulan Januari, Presiden Soekarno mendadak membubarkan Partai Murba. Sesudah Murba dibubarkan, Aidit semakin garang tercermin dalam salah satu judul pidatonya, Berani. Berani, sekali lagi berani. Aidit mulai mempertanyakan perlunya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mungkin saja untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dalam Nasakom. Pancasila mungkin saja untuk sementara dapat mencapai tujuannya sebagai faktor penunjang dalam menempa kesatuan dan kekuatan Nasakom. Tetapi begitu Nasakom menjadi realita, Pancasila sudah tidak diperlukan. Tidak diketahui bagaimana reaksi Bung Karno selaku penggali Pancasila mendengar penilaian semacam ini. Yang pasti, setelah pendapat Aidit memicu kehebohan, Bung Karno kemudian memerintahkan penyelenggaraan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Untuk pertama kalinya falsafah negara hasil galian Soekarno diperingati lewat upacara kenegaraan di Istana Merdeka. Pada kesempatan itu, Bung Karno menguraikan kembali bagaimana dulu dia merumuskan Pancasila, berikut urutan-urutan kelima silanya. Mengambil contoh kasus di atas, tampak bahwa setiap kali melihat peluang, Aidit pasti mencoba masuk untuk menjajal reaksi. Karena itu tidak mengherankan kalau masa komunis pada hari-hari itu juga mulai bersikap garang kepada semua lawan politiknya. Mereka semakin berani dalam meningkatkan ofensif revolusioner di segala bidang. Pada sisi lain, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno yang menyebut dirinya pemimpin besar revolusi terasa mulai kehabisan inisiatif. Soekarno yang semakin tua justru kelihatan terpesona sekaligus kagum atas sikap revolusioner plus militansi massa PKI. Sikap yang memang telah jadi impian pribadinya selama bertahun-tahun.
Dengan latar belakang seperti itu, semuanya praktis menjadi terbelenggu dalam gertakan PKI. Mereka yang masih mencoba memberikan perlawanan oleh Bung Karno malah langsung dibubarkan, minimal diberi cap sangat mencekam, mengacau persatuan nasional.